Kalau mau bertemu ya bertemu aja, tinggal kontak aku, kan nggak ada kontak. Karena mempersulit nggak Kim? Aku nggak mempersulit gitu. Sampai kali ini kita ngobrolin soal eksepsi ya, semua buktinya, terus saksinya juga sudah diutarakan semua. Terus next itu minggu depan kalian break dulu ya. Kita lanjut 2 minggu lagi, jadi tanggal 16 Oktober. 16 agendanya apa Kak? Nah, kalau agendanya ya ada putusan sela, dan apabila putusan sela tidak dikabulkan oleh majelis hakim, maka akan masuk langsung ke pokok perkara, pembuktian dan juga saksi. Gitu. Jadi sangat-sangat krusial nih tanggal 16 Oktober ini. Kalau tadi kita sudah mengajukan dari pihak tergugat mengajukan eksepsi ya, kita juga mengajukan bukti-bukti untuk membantahnya bahwa dalam hal ini Kimberly dan tergugat saudara Edward tidak pernah tinggal bersama di alamat Kemang, di Kemang Jakarta Selatan, di mana itu hanya munculnya KTP itu hanya karena menumpang alamat KTP, dan itu rumahnya adalah rumah temannya Edward gitu. Tidak pernah ada Kim tinggal bersama di rumah Kemang. Tadi juga sudah dijelaskan kepada majelis, bahkan pernah ada munculnya laporan polisi di Pondok Aren tahun 2021. Kita jelaskan bahwa Kim pernah tinggal di Bintaro saat ada laporan KDRT, dan itu juga sudah disampaikan kan oleh Kapolsek Pondok Aren seperti itu. Jadi kita membantah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini berwenang untuk menyidangkan perkara perceraian, bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang walaupun secara KTP ada, itu Kim tidak pernah tinggal bersama Edward di alamat Kemang Jakarta Selatan, dan itu juga tadi kita udah memberikan bukti-bukti domisili, dan Kim dari kecil itu di alamat Paseban di jadi sangat berwenang lah Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu untuk menyidangkan perkara ini seperti itu. Tapi mungkin tadi untuk dari pihak sana sendiri tadi apa sih eksepsi yang dijelaskan, jawaban yang kemarin itu Kak, sampai mungkin tadi saksi dari Ketum menggebu-gebu menjawabnya. Jadi kan dari mereka itu bilang kalau seharusnya aku tidak membawa ini menggugat di Jakarta Pusat, seharusnya di Jakarta Selatan sesuai dengan alamat KTP. Padahal aku dan Edward itu tidak pernah tinggal di alamat tersebut, sama sekali nggak pernah, karena alamat itu punyanya temennya dia sebenarnya, rumah itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama kita sama sekali sebenarnya, cuman numpang KTP doang gitu dari dulu. Jadi ya kita pun juga kayak dibikin makin lama makin ribet aja gitu loh, padahal unnecessary banget. Seharusnya ya udah dia udah talak 3 aku pun sudah tidak mau balik sama dia, ya udah move on aja gitu loh, dilanjutin supaya semuanya cepat selesai, supaya aku bisa kerja, dia pun juga bisa kerja. Bukannya diperpanjang seperti ini juga buat apa gitu loh, wasting time banget. Kak, bisa dibilang cukup itu juga nggak sih Kak, apalagi kan ini kan bisa dibilang kan di agama sudah ditalak 3, tetapi Bang Edward sendiri masih mengulur-ngulur waktu nih untuk sehingga ini putusan selesai. Gimana nih Kak? Ya balik lagi ya, buat apa? Wasting time aja gitu loh. Kasihan lawyer juga ngapain gitu. Jadi mungkin permintaan apa sih yang akan disampaikan dari Kimberly untuk Edward selain jangan mengulur waktu, apalagi mungkin yang mau disampaikan sama Edward? Nggak ada lagi sebenarnya. Soal yang lain tuh udah kayak secondary lah ya. Sebenarnya sekarang itu yang penting adalah semua ini prosesnya cepat, selesainya cepat. Terus udah gitu cerai gitu loh, udah official, supaya ya kita sama-sama move on aja. Buat apa diperpanjang? Jadi aku juga udah bisa memulai hidup baru dengan anak-anak, dia pun juga bisa memulai
hidup baru. Kalau semuanya dari awal enak gitu loh, semuanya kita sepemikiran, sejalan, oke, kita udah nggak cocok lagi nih, gue udah talak lu pun juga udah nggak mau sama gue gitu. Ya udah, kita gimana cara kedepannya supaya kita bisa sama-sama enak untuk membesarkan anak-anak bareng-bareng enak gitu. Jadi kalau kayak gini kan semua jadi nggak enak. Dan menambahkan di sini sejatinya dari penggugat dan tergugat dari hati kecilnya pun tahu dari penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal di alamat Kemang, tetapi dari tergugat mengajukan eksepsi ya, seolah Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tidak berwenang, sedangkan Kim dari tempat tinggal bersama di Bali itu kan ada dan ke alamat Paseban itu karena ada suatu kejadian, ada satu ada kutip KDRT gitu loh, yang bukti-buktinya pun kita punya gitu loh. Ada sebab, bukannya tiba-tiba ke rumah orang, tiba-tiba ke rumah pindah orang tuanya, gitu, kabur dari rumah kan bukan begitu. Alamat Paseban, dan Kim juga dari kecil tinggal di alamat Paseban Jakarta Pusat seperti itu. Jadi tidak pernah ada tinggal bersama di alamat Kemang Jakarta Selatan. Berarti seolah-olah kayak Edward ini mengulur waktu biar nggak berpisah atau gimana sih? Bukan Kayak nanya orangnya aja deh. Kita juga nggak ngerti kenapa. Ya intinya eksepsi itu untuk kelihatan kan di muka saya udah kesel, udah sebel gitu, udah untuk muak gitu. membatalkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu tidak berwenang, gitu, supaya gugatan cerai ini ditolak seperti itu. Iya, terus habis itu harus pindah ke Jakarta Selatan, terus harus mulai dari nol lagi. Dan di Jakarta Selatan kalau kita ngajukan Sebel Pengadilan nggak? Agama Jakarta Selatan, bagaimana kita bisa mendalilkan bahwa Kim tidak pernah sama Edward tinggal di situ? Seperti itu. Paling ya kami duga ya hanya untuk mempersulit lah seperti itu. Dari keputusan hakim sendiri mungkin tadi gimana setelah ada? Nanti tanggal 16 tanggal Oktober 16, itu, tanggal 16 itu kita juga sudah memberikan bukti, memberikan saksi dari ibunya Kim sendiri tadi saksinya, dan juga alamat domisili dan tempat tinggal. Kita juga bahkan alamat kitasnya pun juga di alamat Semua Paseban. Jakarta seperti itu. Pusat, iya. Pusat, Jakarta Pusat. Termasuk rumah yang dibangun bareng itu di mana Pak? Dan Itu di Bali. Nah nanti akan jadi harta gononya atau gimana Pak? Itu urusan nanti sih. Kalau sekarang pokoknya cerai dan hak asuh anak itu aja yang penting sih sebenarnya. Tapi anak-anak juga udah tahu belum sih Kak terkait apa namanya ayahnya dan kakak mungkin berpisah gitu. Aku udah ceritain ke anak-anak dan ini yang dipermasalahkan oleh Edward minggu kemarin. Ada teguran nggak sih Kak ke kakak langsung? Ya ke aku langsung kan dia nggak berani kontak aku. Berarti cuma di IG itu aja ya? Di Instagram aja dia berkoar-koar. Ada lagi postingan Kak Edward katanya sabar ya anak-anak sebentar lagi mau bertemu gitu barusan. Emang ada? Iya. Apa tuh? Katanya sabar sebentar lagi ya Allah mempertemukan papa dengan anak-anak. Iya kalau mau bertemu ya bertemu aja, tinggal kontak aku kan nggak ada kontak. Karena mempersulit nggak Kim ya? Aku nggak mempersulit gitu, sampai sekarang aku udah kesel banget kelihatan dari wajah saya. Nomor Edward tahu? Saya tidak tahu nomor dia udah ganti nomor. Dia yang mempersulit dirinya sendiri untuk datang ketemu sama anak-anak. Aku dari dulu udah open kok sama dia. Lo mau datang, ayo datang, ayo nggak apa-apa gitu loh. Anak-anak juga mau ketemu kok. Mungkin ada syarat nggak sih dari Kak Kim untuk bertemu dengan anak? Nggak ada ya? Syaratnya lu datang ke rumah gua, lu nggak bawa orang lain, lu sendiri doang, dan pasti ada yang ngeliatin lu sama anak-anak. Itu aja. Kim sendiri mau bertemu langsung tatap muka dengan Ya nggak apa-apa, biar sekalian ngobrol. Cuman so far sih dia nggak berani. keberadaan Kak Edward sendiri juga nggak tahu di mana ya Kak? Nggak tahu dia di mana. Kak Kim mungkin bisa dibilang ini suatu claim victim juga nggak sih? Apalagi kan Kak Kim kan bisa dibilang kan tidak membatasi anak-anak untuk ketemu ayahnya, tetapi ayahnya merasa dirinya dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak. Ya bisa dinilai sendirilah seperti apa. Mungkin ada ini nggak sih, ada tekanan-tekanan dari pihak Kak Kim sendiri untuk melarang Edward untuk bertemu sama anak itu sehingga Edward Gimana? mungkin ada tekanan-tekanan gitu atau mungkin ada intimidasi dari pihak sehingga pihak Kak Kim Kimberly sehingga Edward sendiri tuh jadi takut untuk bertemu anak. Nggak ada sama sekali. Dan lu sebagai laki-laki takut apa sih?
Apa yang harus ditakutin gitu loh? Takut emak gue koar-koar, ngomel-ngomel. Dari dulu lo nggak ada takutnya sama emak gue, sama bapak gue. Apa yang harus ditakutin? Datang ya udah datang aja. Lu kan ngerasa lu bapaknya anak-anak. Kok nggak datang, nggak ketemu, nggak nelpon, nggak video call, nggak nafkahin, nothing. Berarti Mas selama ini Edward sendiri belum menafkahi anak ya Kak? Sejak ada Enggak.